Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, sahabat, para jamaah, kolega dan saudara-saudara saya dimanapun berada, mengawali ngaji Qalbu kitab Hidayatul Adqiya pagi hari ini, mari kita bersyukur atas semua rahmat hidayahnya serta maunah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allah shalli wa sallam wa barik alaihi wa ashabi wa sallam. Amma ba'd. Para salikin, untuk kali kedua setelah kita pembukaan ngaji kitab Hidayatul Adqiya, dan kita ditutup setelah penulisnya bersyukur, memuji, bersolawat, dan mengajak kita untuk bertakwa, maka yang dilarang dan agar tidak dilakukan oleh kita semua adalah watiba'u ahwa ra'sun sarri jabailah. Jadi mengenai bahwa tiba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu, itu kepala, ujung, ya, induk dari semua kejelekan dan tipu daya setan, kira-kira begitu. Nah, karena itu yang harus kita hindari. Karena apa? Rasulullah bersabda, wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'il hawa wa tulul amal, fa amma ittiba'il hawa fayasuddu 'anil haq wa amma tul amal fayunsil akhirah. Beliau memang sengaja mengambil hadis ini ya sebagai keterangannya, karena yang ditakutkan oleh Rasulullah, mengkhawatirkan terhadap umatnya itu, ala ummati ittibal hawa, apabila kita semua itu selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu seneng, hawa nafsu main-main, hawa nafsu membuang waktu, hawa nafsu urusan dunia, hawa nafsu apapun yang tidak ada hubungan dengan ibadah, itu biasanya hawa nafsu. Wadulul amal, dan juga selalu berangan-angan, andaikan saya, ya, bulan di tangan kanan saya, kira-kira gitu kan. Andaikan engkau di samping saya, oh macam-macam itu orang yang lamun ya, batulul amal. Nah, fa amma itmal hawa, kalau seseorang itu mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu tidak dikendalikan, fayasuddu 'anil haq, maka kita akan menghindari, menolak terhadap yang hak. Karena yang hak kalah dengan kepentingan, yang hak kalah dengan nafsu, keinginan bersenang-senang itu. Hati-hati ya, kita jangan selalu maunya hawa nafsu saja. Nafsu boleh karena memang manusia ada nafsu, tapi bukan untuk selalu diikuti, dikendalikan. Wa amma tulul amal, kalau seseorang itu banyak berangan-angan urusan dunia, hari ini, besok apa, lusa, 5 tahun, 4 tahun lagi saya naik pangkat, setiap 4 tahun lagi saya naik pangkat, gaji saya naik. Kalau itu wa utulul amal fayunsil akhirah, orang seperti ini akan lupa akhirat.
Manusia pada umumnya di sini penyakitnya dua, yaitu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Ini penyakit asli yang melekat pada manusia. Kalau sudah berkeinginan merencanakan urusan dunia, tidak pernah ada putusnya. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, larut indahnya bukan main. Nah, ini penyakit manusia. Nah, karena itu kitab ini membahas agar tidak tulul amal dan ittiba'ul nafsu apa. Nah, karena itu kita lanjutkan. Wa qallal muallif bi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthilla. Ini nazam yang keempat. Inna tariqah, sesungguhnya jalan ya, yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tariqah itu berman salakatul falyatun fihi ilman falyat sahlallahu tariqan ila jannah. Jadi siapa yang orang bersuluk berjalan di dalam sebuah tariqah dalam arti umum maupun khusus. Umumnya itu adalah berjalan menuju Allah. Kalau tariqah itu yang khusus, yaitu kaifiat seseorang yang menuju Allah. Artinya mendekatkan diri Allah itu adalah ada tiga. Syari'atun, syariat. Kita tidak boleh meninggalkan syariat. Kita tidak boleh melupakan. Kalau kita menuju hakikat, tidak boleh, harus tetap pada syariat. Wa tariqah, dan tariqah dalam arti khusus bertarikat. Tarikat di Indonesia yang mutabarah menurut Jatman sekitar 35. Salah satunya yang saya ikutin. Tariqah. Jadi tariqah itu jalan menuju Allah. Selain harus didasari pada syariat. Nah, yang ketiga, satu nafas yang tidak boleh dilupakan oleh manusia adalah hakikat. Hakikat. Karena itu Syekh Zainuddin Al-Malabari mengatakan fasma, dengarkan, ikutin. Jangan yang satu didengarkan, yang dua tidak didengarkan. Artinya yang didengarkan hanya syariat. Oh, saya cukup syariat saja. Oh, boten. Tidak betul, tidak leres nih. Dengarkan kata beliau, ya, syariat, tariqah, hakikat itu satu nafas. Boten saged hanya syariat saja. Karena itu fasma lah, dengarkan, lakukan, ikutin, ittiba, ketiga itu syariat, tariqah, hakikat. Laha, kepada kita semua itu mamuthilan, dengan perumpamaan ketiga-tiganya itu, dan diimplementasikan. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian, tariqah ya. Ini saya mau bahas sedikit tariqah. At-tariqah, satu tariqah ya, jalan yang dimaksud ini adalah jalan yang di dalamnya semua kaifiat, yang prosesnya itu ibadah, baik mahdhah maupun ghairul mahdhah. Itu tariqah dalam arti umum. Nah, itu sebagai landasan yang harus kita pilih menuju Allah. Nah, kemudian based on-nya, asasinya apa? Asasnya itu adalah syariat. Jadi dengan demikian, kalau seorang ingin bertariqah umum, pengertian umum dan khusus, itu berarti seseorang yang secara sengaja berniat sedemikian rupa terhadap keinginannya dia menuju Allah, liqa'illah, liwajhillah, dalam rangka kita bermuwajahah dengan Allah. Nah, dengan demikian para salikin yang saya hormati, kalau bicara tentang semua itu di dalam rangka ibadah kepada Allah, karena itu ibadah itu kan ada dua.
ibadah badaniyah dan ibadah ruhiyah atau ibadah di dalam fisik maupun ibadah di dalam spiritual tadi. Kalau Bapak Ibu sekalian sholat, zakat, kemudian membantu orang karena punya kelebihan, itu namanya ibadah lahir. Dan membaca Quran dan sekalinya itu baik, sangat baik, memang dianjurkan. Orang hakikat, orang yang berthariqah tidak meninggalkan ini. Tapi yang tidak berthariqah biasanya hanya ini, gitu kan? Nah, dengan demikian ditambah dengan namanya ibadah-ibadah yang ibadah ruhaniyah, spiritual. Di dalamnya adalah tentang syukur, munajat, tawajuh, ya, mukasyafah, kemudian ikhlas, sabar, zuhud, tawakal dan sebagainya, itu dijalankan, harus dipraktekkan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, tidak cukup satu sisi saja syariat yang hanya dijalankan secara badani, physically, ya, fisik, tetapi juga amalan-amalan yang bisa mempercepat terhadap dekatnya kita dengan Allah. Kemarin disebutkan thariqah, ya, nanti yang berikutnya saja ya. Sedangkan syariat kita sudah tahu, syariat itu adalah apa? Syariat itu adalah bagian dari putih, hitam, abu-abu. Nah, itu yang kita ketahui. Syariat itu adalah halal, haram, mubah, sunnah, sunat muakkad dan sebagainya. Itu adalah rambu-rambu yang harus kita pegang. Karena memang manusia itu hidup harus ada pegangan. Tapi kalau sudah thariqah adalah orang yang sudah dan selalu mengisi, namanya itu menyibukkan diri bagaimana apa yang dirambu-rambukan itu bisa jalankan dengan baik. Jadi dengan demikian disebutkan as-syari'atu tadlil wat thariqatu ta'lil wat haqiqatu tausil. Ini bedanya ya para sahabat saya yang saya hormati, saya cintai. Jadi kalau syariat itu adalah petunjuk. Ini loh. Nah, ini halal, haram, mubah, wajib, mana yang wajib, mana yang sunnah dijalankan, sholat fardu, sholat sunnah jalankan. Itu syariat. Tetapi kalau sudah pada tingkat thariqah adalah sibuk, ya, istighalah, menyibukkan diri, tersibukkan karena hati kita sudah terpaut dengan Allah. Untuk apa? Untuk menjalankan petunjuk-petunjuk tadi itu dengan baik. Kalau sudah yang hakikat tausil adalah sebuah bagaimana seseorang itu sampai wusul kepada Allah. Jadi kalau orang pada posisi di ujung terus menuju ke ujung, sampai ke ujung menuju Allah, nah, berarti itu sudah tausil, sudah wusul ila Allah. Secara umum Bapak Ibu sekalian, memang tujuan seindah-indahnya manusia itu kalau wusul ila Allah, liqa ilah. Surga itu gambaran untuk di dalam menemukan Allah. Itu adalah tempat yang sangat indah, luar biasa, yang tidak bisa dibayangkan. Tetapi substansi yang kita cari, substansi yang kita tuju adalah wusul Allah, liqa ilah, liwajhillah, ketemu dengan zat wajah Allah. Dalam arti ya bukan wajah digambarkan seperti manusia, liwajhillah pengertiannya seperti itu, liqa ilah. Itulah namanya wusul ilallah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya ulang, innat thariqah syariah, thariqah wa haqiqah. Jalan menuju Allah itu harus dijalankan dengan syariat, dengan thariqah, dengan hakikat. Boleh dikata namanya syariat, ya syariat itu adalah akarnya. Ya. Sedangkan thariqah itu adalah pohon dan cabangnya.
Ya. Kemudian kalau hakikat itu adalah buahnya. Apa arti sebuah pohon kalau tidak berbuah? Jadi lit tariqah wa haqiqah yurafu wajhu minal bizhatis sabiqatin wa kada lahiqah. Itu namanya syariat. Kalau tariqah at-tariqatu far'un laha hasilatun minha wa dhihratun anha. Jadi apa yang kelihatan itu kaitannya dengan tariqah yang kita itu menjalankan ya untuk menuju jalan. Kalau haqiqah wa tahiqqatu jalur asli. Jadi kita autamar faru' mutawatlati minal asli. Jadi kita menemukan sesuatu yang asli, yang hakikat itu Allah. Ya, itu yang pemilik. Yang kita cari seringkali adalah yang dibuat oleh pemilik. Karena kita senang yang dimiliki, apa yang dibuat artinya oleh Allah yang dibuat di dunia ini, akhirnya lupa kepada pemiliknya. Nah, karena itu bicara tentang syariat, tariqah, haqiqah adalah bagaimana kita itu menuju pada yang membuat, bukan yang dibuat. Manusia seringkali itu hanya yang dibuat, yang ada di dunia ini. Pada hakikatnya itu hanya sebuah percikan dari sebuah kekuasaan Allah SWT. Cukup ya, ini pengertian secara syariat tariqah haqiqah. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya cintai, para jamaah rahimahullah, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa syari'atun kasafinah wa tariqatun kal bahr thumma haqiqatun durrul ghul. Jadi fasyariah atau yang disebut dengan syariah kasafinah seperti safinah, seperti perahu di pinggir jalan, di pinggir pantai. Ya, wat tariqatun dan tariqah itu kal bahr, seperti lautan. Nah, apalagi teman-teman Pelni ini, ya. Teman-teman saya di Pelni ya, itu sehari-hari seperti itu. Kalau siapa di sini nahkoda kan banyak kan, mantan-mantan kapten di sini banyak. Kalau punya kapal di pinggir jalan, mana mungkin jalan di pinggir pantai, hanya dipanasin, ngabisin BBM. Apalagi BBM-nya PSO dari pemerintah, dari negara, nggak jalan, itu rugi. Nah, karena itu kapal harus jalan. Nah, menjalankan kapal di tengah jalan itulah tariqah kal bahr, itu tariqat. Ini tarekat. Kalau buatan tarekat berarti hanya di pinggir jalan. Itu nggih. Nah, tsumma haqiqah, kemudian namanya hakikat itu adalah durrun ghalla, yaitu tentang didapatkannya, diperolehnya permata yang mahal, permata yang indah. Kira-kira merah delima ya, yang tidak bisa dibeli harganya, apalagi berapa karat, berapa gram, wah itu luar biasa. Nah, orang yang ikut thariqah berarti ikut menyelam di dalam indahnya bersama Allah. Orang yang thariqah berarti dia bertawajuh bil qalbi bersama Allah, mujallasah dengan Allah, ya, tatakallam bersama Allah. Itu namanya thariqah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi hakikat. Dalam rangka menikmati indahnya beribadah itu apa? Itu dinikmati melalui ibadah yang disebut ibadah mahdhah, artinya ibadah sir batiniah itu, dan itulah akan menemukan durrun ghala, yaitu menemukan tentang makna sebuah ibadah seperti halnya permata yang sangat indah dan yang sangat mulia seperti itu. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya hormati,
Kalau thariqah berarti ya saya ibaratkan teman-teman di Pelni saja ya. Kalau thariqah itu adalah kalbah seperti di laut. Kan ada safety-nya orang di laut. Bagaimana aman, tidak tenggelam, tidak hanyut, ya, tidak kapalnya kena terjang salah jalan kemudian menerjang karang, kemudian harus pendangkal kena dangkal kemudian tidak bisa jalan. Nah, ini ada caranya. Nah, cara menuju hakikat, cara beribadah yang benar itulah thariqah. Jadi begitu ya. Karena dengan demikian orang yang berthariqah berarti orang yang sudah mendahulukan kepentingan-kepentingan Allah, artinya hukukillah terhadap hukukul nafs, daripada hak-hak pribadi yang harus dijalankan. Bedanya gini, kalau orang sholat dalam arti syariat biasa saja seperti orang absen, ya. Kalau orang sholat yang sudah thariqah menemukan makna sholat itu menghadap Allah. Nah, dengan demikian dia itu tidak menuntut hak. Kalau kita sholat doa kan menuntut hak. Nah, kalau sholatnya orang thariqah tidak menuntut hak, menjalankan perintah sebagai abdillah, sebagai abdul, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian hakikat itu ya disebut juga namanya adalah makomnya itu makom ma'rifatul khossah. Makrifat khossah itu namanya hakikat. Tapi untuk makrifat ya kan harus ada tahu dasar syariat thariqah. Karena itu disebut dengan man arafa nafsan. Siapa yang bisa mengetahui dirinya, artinya dirinya itu syariat adalah hitam putih, hitam ya halal haram mubah misalkan sunnah, tahu itu namanya syariat. Itu artinya mengetahui taksonomi diri kita. Fakot araf baru dia tahu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui tentang bagaimana bersujud dengan Allah yang benar. Nah, itu namanya sampai disebut dengan orang yang sudah sampai tingkat hakikat disebut dengan ma'rifatul khossah. Makrifat khusus. Nah, orang juga para kiai, para aulia juga menyebut, para ulama khos menyebut makomul ihsan, makom ihsan. Nah, karena itu ada yang menyebutkan juga thariqah syariat itu adalah Islam, ya, syariat ya, syariat itu iman. Syariat iman, thariqah itu Islam, hakikat itu ihsan. Ada yang mengistilahkan seperti itu, tapi banyak, ada sekitar 18 atau 19 hubungan antara syariat, thariqah dan hakikat itu bagaimana, ada 19. Pada saatnya kita bahas satu persatu ya. Nah, dengan demikian hakikat itu sudah meningkat pada namanya apa? Yaitu makom ihsan, makom ma'rifatul khossah, atau disebut juga wusul ilallah. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian ya yang saya hormati. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, kalau sudah menemukan durul gholan, yaitu atau dia bisa menemukan makna ibadah, maka biasanya itu sangat mudah untuk menyalakan api istilahnya nyalakan api cinta mahabbah kita dengan Allah. Sholat menjadi tidak males-malesan. Sholat malam, bangun malam tidak merasakan capek. Jam 2 malam, jam 3 malam bangun langsung ambil wudhu, kemudian sholat malam. Kalau tidak seperti itu, hak-haknya Allah tidak diberikan,
kemudian dia tidak bisa menjalankan dengan perintah itu dengan baik. Bangun jam 1 jam 2 malam bangun, tapi nyuwun sewu hanya pipis, habis pipis masuk lagi tidur lagi, karena di dalam hatinya tidak ada api mahabbah dengan Allah, tidak ada dzauq, rasa mencintai Allah, tidak ada syauq, tidak ada rindu, ya kangen dengan Allah, itu nggak ada. Jam 2 jam 3 malam bangun, nyantai aja itu, tidur lagi, enak lagi. Nah, gitu ya. Itu berarti tidak bisa mengutamakan hak Allah dan tidak ada api cinta di dalam diri manusia kepada Allah, dan dengan demikian dia tidak melakukan proses yang disebut dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Para saking satu nazam lagi, fasari'atun akhdun bidinil khalqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Fasari'atun utawi syariat atau itu yang disebut dan syariat akhdun binil khalqi, yaitu memegang tali agama Allah bidinil haq, yang menciptakan. Pegang itu, tali Allah itu dipegang, agama Allah dipegang. Yang dipegang jangan ciptaannya Allah. Manusia itu yang banyak menciptakan, yang dipegang ciptaannya. Dunia itu yang digolek, yang dipegangi terus. Tapi tidak bintil khaliq, tidak memegang yang menciptakan agama itu. Yaitu wa qiyamu bil amri, tentu karena syariat. Qiyam itu artinya qiyam, berdiri menjalankan, qiyamul lail gitu kan, dan sebagainya. Itu bil amri, yaitu menjalani semua apa yang diperintahkan, ya, wan nahy, dan menahi, menangkal, menghalau, tidak menjalankan apa yang dilarang, injala wa inna injala, yang sudah jelas. Itu namanya syariat. Nah, sekarang istilah baru. Nah, wa tariqatun akhdun bi akhwata wal kalwara. Sedangkan thariqah adalah memegang tadi tali Allah, agama Allah, bi ahdil kalwara, seperti dengan hati-hati, bi ahdi. Jadi beragama itu hati-hati, tidak sembrono. Manusia itu kadang-kadang sembrono. Na'udzubillah, moga-moga jangan sampai sudah melakukan ya, sholatnya sarib, asar sama maghrib digabung, ya gitu kan. Asarnya sudah menjelang maghrib, luhurnya kadang-kadang lupa asik kerja, digabung dengan asar, padahal nggak ada udzur syar'i. Tapi atas dasar saya mencari rezeki, ini adalah berjuang, karena itu hukumnya ini sedang musafir, dan musafir boleh dijamak. Lu udah kemana-mana musafir. Ini banyak loh ya. Nah, ini di Jakarta saya dengar banyak teman-teman pulang maghrib, ya setengah jam lagi maghrib, kemudian nggak nunggu maghrib musafir. Padahal rumahnya nggak ada 80 kilo. Nah, itu. Ini karena itu dia tidak bi'ahti, dengan hati-hati, nggak ada sembrono di dalam beragama. Nah, karena itu kalwarok seperti warok, warok itu apa? Warok adalah sikap kehati-hatian dan menjaga kepatutan. Ya, oh ini subhat, oh karena itu nggak perlu. Warok itu, oh subhat boleh kok. Oh, saya ini boleh, nggak dilarang. Ambil, nah itu berarti tidak warok. Itu warok. Jadi warok itu khususnya adalah buah dari sebuah takwa. Takwa itu huruf terakhirnya W ya, wawu. Wawu itu artinya orang takwa itu ujungnya harus warok. Itu adalah orang yang sudah pada tingkat tadi thariqahnya itu jalan, karena menjalankan semua yang perintah Allah yang wajib, dan menghindari terhadap apa yang tidak patut, itu namanya warok. Tabattila, dengan demikian wa'azimah, dan menjaga yang azimat, yang berat-berat. Enggak sholat malam berat. Nah itu sudah berarti dia tidak azimat, dia sudah sembrono dengan Allah.
karena menyepelekan terhadap apa yang diperintah dan itu utama. Karena itu dia tidak azimah dan dia tidak mengerjakan azimah yang berat. Kon poso nggak gelem, nah abot, aku loro oleh poso, saya sakit. Nah itu tidak azimah. Itu berarti tidak thariqah. Ukuran thariqah salah satunya itu. Ya, karyadah ya seperti riyadah. Ya, mutabat bila dengan sungguh-sungguh beribadah itu namanya orang thariqah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ada waktu lagi ya. Ini karena kita kalau Kamis hanya setengah jam, cukup setengah jam, sehingga kita sudah bisa memahami hubungan hubungan syariat, thariqah dan hakikat dan beberapa perumpamaan tadi serta ukuran atau parameternya tadi wara, azimah dan riyadhah. Itu namanya orang yang sudah berthariqah. Nanti ujungnya prakteknya adalah taklidul kalam, mengurangi banyak bicara yang nggak perlu-perlu. Ya, taklilul ta'am, makan yang tidak terlalu banyak, sedikit makan. Yang umum rata-rata sedikit makan, sebentar makan. Ya. Nah, taklilul kalam sedikit ngomong. Ya. Dan yang ketiga taklilul naum, ya, mengurangi tidur. Ya. Itu namanya orang yang sudah siap menuju Allah. Demikian, terima kasih. Untuk hari Kamis yang akan datang itu juga bagus. Wahiqatul liwusulil maksud wa musyahadah nurun tajalli bin jila. Itu nanti pada Kamis yang akan datang. Kitab ini bagus, kecil, ya. Hidayatul Adqiya, beli nggak sampai 15.000, nggak sampai 20.000, silahkan monggo beli, ya. Boleh kitab apa saja, boleh yang makna gandul, boleh yang matangnya asli, boleh yang bahasa Indonesia juga ada, atau macam-macam, banyak ini modelnya, banyak kitab ini karena ini kitab bestseller dan sangat dibaca di semua pondok-pondok besar selalu membahas Hidayatul Adqiya. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.